Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arafi Azhar Rifiansa, asal sekolah SMA 1 Kota Bekasi, kelas 11 MIPA 6. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang virus corona, cara pencegahannya juga gimana. Nah, kalian udah tahu kan apa itu virus corona yang sekarang lagi viral? Nah, sebelum masuk ke virus corona, kita harus membahas dulu itu virus itu apa. Nah, bagi yang belum, akan saya bacakan menurut penelitian hasil kerja saya, yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama, dapat dikristalkan. Yang kedua, dapat membelah diri. Yang ketiga, hanya dapat hidup di inang tertentu. Jika inangnya mati, maka virus juga akan mati. Mengandung asam nukleat, tidak memiliki sitoplasma dan organel, dan ukurannya sangat kecil. Nah, bentuk virusnya yaitu pertama memiliki ukuran sangat renik, yaitu antara 25 sampai 300. Yang kedua, berbagai macam bentuk seperti bulat, batang, oval, silip, atau silindris. Yang ketiga, ada struktur virus, yaitu bagian kepala, bagian kapsid, asam nukleat, sebelum ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Nah, yang keempat, cara hidup virus. Gimana sih cara beradaptasinya virus itu? Nah, jadi virus itu kan hidup di inang. Nah, inangnya virus itu adalah sesuatu yang ditumpahi virus. Virus memiliki massa inkubator dan ia akan memiliki inang yang cocok untuk ditumpangi. Jika inang mati, maka virus akan mati juga. Inang dapat berupa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme. Nah, yang kelima, ada perkembangbiakan virus. Yang pertama ada dengan litik, yaitu litik ada beberapa macam fase. Yang pertama, fase absorpsi, yaitu virus melekat di inang, melekatkan bagian reseptornya. Yang kedua, fase penetrasi, yaitu virus memiliki enzim likosom yang dapat merusak dan menembus inang. Yang ketiga, ada fase replikasi dan sintesis, yaitu virus memperbanyak menyusun dan mengintesis DNA-nya. Yang keempat, fase perakitan, yaitu virus merakit semua komponennya. Yang kelima, fase lisis, yaitu virus baru akan keluar dengan jumlah yang banyak. Dan keenam, ada klarifikasi virus. Yang pertama yaitu jenis asam nukleat, ukuran, adanya RNA dan DNA, kepekaan terhadap zat kimia dan keadaan fisik, dan kelima, cara penyebarannya. Nah, yang keenam itu penyakit yang disebabkan virus, yaitu seperti calar varroa, AIDS, dan tetelo atau TMU. Nah, kedua yaitu pengenalan virus corona. Apa sih itu virus corona? Nah, latar belakang virus corona itu adalah urus yang menyerang sistem. Virus ini disebut COVID-19 dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja dan menular. Jadi hati-hati dengan siapapun orang itu, kita harus tetap waspada. Nah, yang kedua, gejala terinfeksi corona. Nah, yang pertama itu ada demam, yang kedua tidak enak badan, yang ketiga batuk, yang keempat sakit kepala, dan yang kelima muntah-muntah. Yang ketiga, penyebab virus corona. Penyebabnya itu yaitu didiagnosa penyebabnya dari hewan kelelawar. Nah, yang keempat, cara penyebaran virus corona. Kontak sesama manusia seperti batuk, air liur, bersin di dekat teman atau keluarga. Nah, yang kelima, pencegahan virus corona.
Yang pertama, sering cuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh wajah mulut. Yang ketiga, hindari berkata dengan orang sakit. Yang keempat, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit, apapun sakitnya itu. Yang kelima, memakai masker selalu di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, mitigasi bencana virus corona. Yang pertama, pengenaan protokol penanganan virus corona, yaitu yang pertama, Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, menyediakan sarana untuk cuci tangan. Yang ketiga, menginstruksikan warga untuk hidup bersih. Nah, yang kedua dalam mitigasi bencana ini adalah menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona, yaitu jangan panik dan tetap waspada dengan melakukan hidup bersih. Yang ketiga, cara penanganan saat sakit, yaitu dengan pertama, ikuti etika dalam bersin dan batuk, yaitu dengan ditutup saat bersin atau batuk dengan tisu. Yang kedua, tenaga kesehatan melakukan screening. Yang ketiga, mengikuti instruksi dokter, apapun perkataan dokter. Yang keempat, yaitu cara hidup sehat. Gimana cara hidup sehat sehari-hari? Yang pertama, menjaga kebersihan diri, yaitu rajin cuci tangan dan rajin mandi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, otak sampah menjadi kompos. Yang ketiga, kerja bakti. Nah, ketiga dari cara hidup sehat yaitu cara menjaga kesehatan. Yang pertama, rutin olahraga selalu, yaitu 30 menit dalam sehari. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang kelima, bersosialisasi di masyarakat. Yang pertama, yaitu cara memberi salam saat tatap muka, yaitu senyum dan bersentuhan sikut. Yang kedua, bijak menggunakan media sosial, yaitu kita harus bijak menggunakan media sosial karena kita tidak boleh menyebar berita-berita hoaks yang terkait dengan virus corona ini. Nah, kali ini saya akan menampilkan hasil gambar saya yang terkait dengan pencegahan dan penyebabnya virus corona. Nah, di sini akan saya bacakan. Tadi udah virus corona sudah dijelaskan. Nah, sekarang cara pencegahannya, yaitu rajin mencuci tangan selalu kapan saja, maupun dari luar, maupun dari mall, ataupun habis megang apapun benda itu. Yang kedua, menggunakan masker di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, gunakan tisu usai batuk atau bersin. Nah, yang keempat, cuci sayur dan buah sebelum dimakan. Yang kelima, jangan menyentuh mata dan hidung. Yang keenam, jauhi pasien yang terinfeksi maupun sakit. Yang ketujuh, rasakan hidup higienis. Jadi kita harus selalu rutin olahraga supaya hidup kita lebih sehat. Yang ke-8, olahraga dan cukup baik, ya, 30 menit dalam sehari. Nah, gimana sih penyebarannya virus itu? Nah, yang pertama, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, percikan air liur dari pasien yang sudah terinfeksi. Nah, yang ketiga, menyentuh benda yang telah disentuh oleh
orang yang terinfeksi. Nah, tanda telah terjangkit virus itu yaitu batuk, demam, muntah, sesak napas, dan pneumonia atau paru-paru basah, dan diare. Dan ini hasil kerja saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.